Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ingkang kawula hormati Sohibul Hajat, ibu negara kita Ustazah Nurjana. Yang saya hormati Sohibul Bait, Ibu Ika, para ustazah, sesepuh, bini sepuh, ibu-ibu yang hadir di pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat Allah sehingga kula lan panjenengan sedaya di pagi hari ini yang panas ini Allah izinkan hadir insyaallah dalam keadaan sehat. Dan semoga kula lan panjenengan ikhlas sehingga nanti Allah turunkan taufik ilmunya agar kita bisa memahami materi kita dengan baik dan semoga Allah mudahkan mengamalkannya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada seluruh umatnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jenengan hadir di sini saya lihat semangat semua gitu. Oke, semoga tidak bosan. Oke. Pada pertemuan kali ini kita membahas tema tentang ruqyah mandiri. Kajian kita ini kajian terapi Al-Quran. Alhamdulillah sudah membahas dari diagnosa, dari ciri-ciri gangguan jin, tentang mukjizat Al-Quran, ya, bagaimana Al-Quran menyembuhkan, bagaimana setan itu menguasai manusia. Nah, dan materi puncaknya sudah kita bahas yaitu di Tazkiyatun Nafs di pekan sebelumnya. Nah, maka harapannya bagi yang panjenengan semua mengikuti urut ya, dari awal sampai terakhir itu harus bisa melakukan terapi atau harus bisa menerapi minimal untuk dirinya sendiri. Ngoten nggih, Bu? Oke. Ini masalahnya yang hadir urut atau comot-comot. Tapi insya Allah materinya ada ya. Jadi pada kesempatan kali ini karena sudah dibekali materi-materi sebelumnya, pada poin ini adalah berharap panjenengan semua nanti bisa melakukan terapi secara mandiri. Pengen boten terapi mandiri? Bener Bu, pengen napa wedi. Nah, biasanya orang-orang yang ada keluhan dan ternyata ketika Allah datangkan Al-Quran kok ada reaksi lebih baik, harusnya lebih semangat. Atau yang enggak ada keluhan dengan terapi Al-Quran hatinya lebih tenang, ibadahnya lebih semangat, harusnya juga istiqomah. Nah, boten takut gitu loh maksud saya. Karena apa? Ini murni terapi dan dilakukan secara mandiri, kesuksesannya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan amalannya apa? Membaca Al-Qur'an. Kan jenengan sudah terbiasa. Cuman bedanya di terapi Quran ini adalah didahului dengan niat yang jelas sebagaimana hajat kita ya. Kalau di terapi Al-Quran ini fokusnya tentang sakit, maka niatnya yang pertama memohon kepada Allah, ya Allah jadikan Al-Quran yang hamba baca
menyehatkan tubuh saya. Kalau yang punya sakit disebut menyembuhkan sakit saya. Dan yang kedua, dilengkapi juga ya Allah, jadikan Al-Quran yang hamba baca menghilangkan seluruh gangguan setan jin yang ada dalam diri saya. Minimal doanya dua itu, Nji. Kalau jenengan pengen hajat yang lain yang jelas monggo. Innamal a'malu binniyat. Nah, maka apa saja yang akan kita bahas dalam ruqyah mandiri ini? Yang pertama adalah tentang rahasia sembuh dari rumah. Jadi harapannya ketika umat muslim ini ngerti materi ini, bisa melakukan terapi mandiri. Sehingga nanti dengan ikhtiar dari rumah, bisa Allah datangkan kesembuhan atas terapi yang dilakukan. Yang kedua, ada muqaddimah dalam setiap ruqyah. Yang ketiga adalah ada juga diajarkan tentang ruqyah air dan herbal. Yang keempat tentang ruqyah yang sederhana, yaitu tentang 3 kul atau al-mu'awizatain. Yang kelima adalah terapi az-zahrawain, nanti ada mungkin di pekan selanjutnya ini. Jadi terapi mandiri holistik gitu nanti. Yang keenam adalah ruqyah rumah sesuai syariat Islam. Yang ketujuh adalah benteng gaib dan perniagaan langit. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas lebih lanjut, maka saya mengingatkan kembali di pertemuan sebelumnya, ya. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan penelitian dari Insinyur Abdul Daim Al-Kahil, ya, tentang mujizat Al-Quran. Beliau meneliti apa? Kekuatan penyembuhan melalui ayat-ayat Al-Quran. Yang diteliti adalah apa? Sakit kanker. Di pertemuan sebelumnya apa? Sel kanker atas izin Allah dibacakan Al-Quran bisa hancur. Nah, maka beliau menggambar ya, memfoto maaf. Beliau itu memfoto sel darah yang dibacakan Al-Quran itu berbeda. Sampai ya. Nah, sel darah itu sel darah yang menebal dindingnya saat dibacakan Al-Quran, ia terpengaruhi dan menciptakan kekebalan, lebih aktif dan indah serta tahan terhadap penyakit. Nah, ini berdasarkan penelitian kekinian, ibu-ibu. Jadi kalau sebelumnya kan dalil aja kan, Al-Quran itu syifa. Itu Allah sebutkan di dalam surat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, gitu kan. Hadis juga ada Rasulullah membacakan Al-Quran untuk orang sakit. Nah, ini ada penelitian bahwa Al-Quran itu berpengaruh di dalam tubuh manusia, di dalam sel darahnya. Maka kesimpulan beliau, suara siapakah yang paling berpengaruh adalah suara diri sendiri. Nah, maka dari itu terapi Quran itu akan lebih maksimal jika dilakukan secara mandiri. Namun agar bisa melakukan harus perlu ngerti ilmunya. Makanya panjenengan berkumpul di sini dalam rangka mempelajari ilmunya. Paham ibu-ibu? Jadi kenapa kok harus mandiri? Karena ada orang itu ketika sakit nanti biasanya itu males, Bu. Aku udah sakit, ngomong susah, badan lemes. Nah, kalau memang kondisi khusus, beliaunya masih lemes, susah terapi mandiri, maka keluarga terdekatnya harus membantu. Jadikan sebagai ladang pahala. Nanti kalau Allah izinkan lama-lama membaik, baru beliaunya disemangati untuk bisa mandiri. Gitu loh. Oke, jadi ini salah satu produk dari guru saya. Beliau menulis buku ya, yang hitam itu, ini buku Ruqyah Mandiri Holistik ya. Kalau yang pink ini yang menulis istri beliau. Istri beliau ini khusus untuk muslimah. Tapi saya kurang tahu apakah stoknya ada atau tidak ini. Saya hanya menunjukkan saja karya guru saya Ustadz Nuruddin Ali Donisi. Ada 2 buku, yang satu dari beliau yang hitam,
Yang pink ini dari karya istri beliau. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sekarang membahas tentang ruqyah mandiri. Maka dalam melakukan ruqyah mandiri ini harus mengerti tujuan. Berarti tujuannya untuk apa sih kita itu ruqyah mandiri? Nah, yang pertama adalah upaya pengobatan jasmani. Nah, orang itu mayoritas itu pasti mencari terapi, mencari pengobatan itu karena sakit. Umumnya pasti apa? Sakit fisiknya. Maka ini karena sudah kita bahas sebelumnya, Al-Quran mampu menyembuhkan baik fisik ataupun psikis, maka tujuan yang pertama adalah seluruh upaya pengobatan jasmani untuk regenerasi sel tubuh. Yang kedua adalah seluruh amal solih untuk meningkatkan kekuatan mental dan spiritual. Jadi harapannya dengan terapi Al-Quran itu spiritual kita meningkat. Hatinya tenang, psikisnya kuat. Nah, maka dari situ apa? Psikisnya kuat, sehat, dan juga jasmaninya juga menjadi sehat. Dan yang ketiga, Al-Quran itu mukjizat. Maka ketika terapi dengan Al-Quran itu adalah menggunakan senjata langit. Jadi senjata ars. Itu perlindungan warisan dari Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka terapi Al-Quran itu kita itu menggunakan senjata dari langit. Senjata yang diberikan oleh Allah secara langsung. Maka kita itu jangan ragu ya. Jangan ragu sedikit pun. Syaratnya kan diimani. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa rahmatul lil mu'minin. Dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka kalau kita ingin berhasil dalam terapi Al-Quran itu syaratnya apa? Diyakini. Bu, panjenengan apa meragukan Al-Quran? Beneran loh Bu. Tapi kalau saya bilang, Bu, nek pengen sembuh dari sakit, lengkapi dengan terapi Al-Quran, mau atau tidak? Nah, harusnya, ketika kita itu yakin Al-Quran adalah mukjizat dari Allah, sebagai syarat akidah Islam, maka sikap seorang muslim itu ketika sakit, jangan tinggalkan Al-Quran. Kalau bisa sakit apapun, ya sakit apapun lengkapilah dengan terapi Al-Quran. Nah, apalagi terkait dengan kasus sakit-sakit yang susah sembuh. Nah, sakit hati. Sakit yang susah sembuh dan ternyata ketika dibacakan Al-Quran bereaksi. Nah, ini ya patokannya. Sakit yang susah sembuh secara medis ketika dibacakan Al-Quran ada reaksi dalam tubuhnya. Misalkan apa? Tiba-tiba tambah sakit. Tiba-tiba sakitnya mereda. Tiba-tiba sakitnya pindah. Tiba-tiba tubuhnya bergetar, enggak normal. Nah, maka itu tanda-tanda Al-Quran bereaksi di dalam diri kita. Nah, kalau dari pengalaman kami, kalau Al-Quran Allah tunjukkan bereaksi, maka wajib. Obat yang kita ambil adalah Al-Quran. Dan kalau bisa, porsinya lebih banyak. Kalau jenengan disuruh dokter, Bu, dikasih obat sak kresek. Harus dihabiskan. Jenengan blenger betul. Kalau orang-orang yang sakit, susah sembuh kan gitu biasanya. Kontrol ke dokter setiap bulan. Nah, nanti dikasih obat untuk 1 bulan. Itu banyak nggak kira-kira? Ada nggak orang tuanya yang sakit diabetes misalkan? Ada nggak? Atau hipertensi? Atau stroke? Nah, itu kan biasanya obatnya banyak. Nah, maka seandainya di sakit-sakit yang susah sembuh itu dibacakan Al-Quran bereaksi, maka bersyukur. Berarti apa? Obat yang paling besar yang kita berikan adalah Al-Quran.
Itu loh Bu maksudnya. Ya. Jangan terus nanti kok gak sembuh-sembuh ya ngombe obat. Bukan obatnya nggak sembuh. Sembuh kita itu atas izin Allah. Nah, kok dengan obat cepat sembuh, alhamdulillah. Kok belum sembuh-sembuh, maka dicari obat yang lain. Jadi tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Tugas kita mencari obat yang paling tepat. Benar nggak? Nah, maka dari diagnosa kita kan sudah jelas. Kalau sakitnya fisik, obatnya berupa materi. Boleh itu obat medis atau herbal. Kalau sakitnya sakit hati, sakit perasaan, sakit psikis, berarti stres. Berarti nopo hatinya tidak tenang. Bagaimana menyembuhkan? Disembuhkan perasaannya, ditenangkan psikisnya, hatinya. Nah, itu dengan apa? Salah satunya terapi Al-Quran dengan zikrullah. Nah, yang enggak enak, sakit yang nomor 3, sakit perasaan karena terpendam lama berefek pada sakit fisik. Nah, itu apa? Yoslorowati, efeknya sakit tubuhnya. Jenengan kalau menemui kasus kanker dan tumor, itu coba nanti dicek ya. Mayoritas ya, saya mengatakan bukan pasti ya, tapi mayoritas orang-orang yang sakit kanker atau tumor itu diawali sakit perasaannya, termasuk diabetes, termasuk hipertensi. Nah, sama yang paling gampang hati-hati asam lambung. Nah, ya, maka di sini apa? Dicek dulu perasaannya. Nanti kalau jenengan sakit-sakit yang susah sembuh mengandalkan hanya penyakit obat medis, kok belum sembuh, bukan salah obat medisnya. Karena obat medis itu berdasarkan keluhan pasien. Maka dokter meresepkan, oh dok, saya pusing. Dokter mengasihkan obat pusing. Sakit lambung, asamnya naik, dikasih obat penetral asam lambung. Masalahnya apa yang membuat asam lambungnya naik? Nah, kalau masalahnya telat makan kan gampang, Bu. Kalau telat makan, jenengan memperbaiki pola makan. Yang ruwet itu apa? Sakitnya tuh di sini. Oke, sekarang paham ya. Nah, sakit di sini dalam pengalaman saya dan berbagai kasus yang ada, jika susah sembuh, masih jengkel, masih marah, itu pasti diganggu setan. Jadi setannya apa? Mengingat-ingatkan masa-masa buruk yang lalu sehingga dia jengkel terus. Sehingga dia apa? Marah terus, susah memaafkan, akhirnya sakit hati. Kalau yang sakit lambung sering naik asam lambungnya. Kalau yang kalah nanti jantungnya sakit jantung. Kalau nanti yang sering tegang lehernya hipertensi. Nah, maka kita mari mulai mempelajari. Panjenengan semua pasti pengen sehat gitu. Nah, maka sehat itu diawali dari perasaannya. Ya. Pola makan juga mendukung. Ya. Bukan terus nanti aku tuh bahagia kalau makanku kenyang. Ada nggak orang itu tetap sehat biarpun gemuk? Dia apa? Dia suka makan. Diberi Allah rezeki makannya banyak tapi juga sehat. Karena hatinya bahagia. Tapi jangan ditiru ya Bu. Karena apa? Menjaga pola makan itu juga disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini tadi selingan ibu-ibu ya. Jadi terapi Al-Quran itu adalah menggunakan senjata langit. Jenengan itu hebat ya. Menggunakan senjata yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ragu sedikit pun. Selanjutnya, jadi jadikan kedepannya terapi mandiri
mandiri ini adalah sebagaimana zikir-zikir biasa, Ibu. Jadi jenengan menjadikannya itu rutinitas yang biasa, bukan menjadi beban, ya. Jadikan seperti biasa. Monggo yang sudah biasa tilawah setiap hari, tinggal ditambahi niatnya. Kalau biasanya ngaji cuman 15 menit, wah ini lebih dahsyat lagi kalau terapi ditambah jadi 30 menit. Nah, kira-kira ngaji 30 menit itu lama atau sebentar, Ibu-ibu? Yang lama angkat tangan. 1. Berarti jarang ngaji. Oke. Oke. Nek jenengan punya hafalan banyak, Bu. Kadang orang itu takut, nanti kalau saya terapi itu nggak fokus, menghabiskan waktu, jadwal kegiatanku terganggu. Ada nggak? Jenengan sebagai perempuan kan bangun tidur sudah ada jadwal. Nanti setelah suami dan anak pergi sekolah ada jadwal lagi. Sampai malam banyak jadwal. Akhirnya nggak sempat terapi Quran. Nah, maka kalau seperti itu nggak boleh. Harus tetap bisa menyediakan waktu minimal 30 menit bagi yang membutuhkan. Kalau nggak butuh, terserah jenengan. Nah, maka kalau saya pribadi sempatkan, karena itu tidak ada ruginya. Jenengan membaca Al-Quran setiap hari pasti mendatangkan pahala dari Allah daripada nggak ngaji sama sekali. Nah, kalau saya, Bu, kapan terapinya? Salah satunya itu saya pas di jalan, Bu. Ketika saya mau perjalanan, misal tadi saya nganter anak ke sekolah ya, ke Surabaya, perjalanan kurang lebih 20 menit. Coba saya latih lagi. Karena saya mau ke sini, murojaah dulu. Jadi kalau punya hafalan itu dipakai murojaah, di jalan itu juga bisa, Bu. Ya, jadi tidak menghabiskan waktu, nanti malah menambah kualitas. Contoh ya, bagi yang nggak ada gangguan. Tapi kalau ada gangguan, ada sakit parah, sebaiknya menyempatkan waktu untuk terapi. Itu akan mendatangkan hasil yang maksimal. Karena apa? Pengen sembuh. Kalau jenengan bilang saya sakit, saya nggak sempat, berarti jenengan tidak ingin sembuh. Nah, insya Allah yang di sini sehat semua kayaknya. Sehat semua ya. Fisiknya tapi. Oke. Ya, nggak perlu diceritakan ya. Oke. Jadi jadikan zikir bisa harian, mingguan, bulanan, tahunan, maka jadikan terapi ruqyah mandiri ini adalah sebagaimana zikir-zikir biasa. Semoga nanti itu posisi yang mulia, Ibu. Ya, kalau terbiasa ngaji itu siapa tahu suatu saat kita dipanggil Allah ketika ngaji. Nah, kalau nggak terbiasa kan gimana? Maka dibiasakan. Ya. Ada 2 jenis ruqyah mandiri, Bu-ibu. Jadi yang pertama, apa definisi ruqyah mandiri itu? Ruqyah atas diri sendiri. Jadi ruqyah itu dilakukan secara mandiri oleh kita sendiri. Ya, kalau orang lain apa? Berarti apa? Diruqyah. Diterapi. Kalau ruqyah mandiri itu kita sendiri yang melakukan. Nah, jenis ruqyah mandiri yang pertama adalah pengobatan penyakit yang ada di dalam tubuh kita untuk menyembuhkan penyakit fisik, untuk menyembuhkan penyakit jasmani. Yang ketiga adalah terapi mandiri untuk meningkatkan kualitas ketahanan spiritual kita. Jadi untuk meningkatkan kualitas spiritual dalam rangka menenangkan jiwa kita, menenangkan perasaan kita, sehingga nanti apa? Jiwanya tenang, fisiknya akan meningkat ya. Ketika jiwanya tenang, perasaannya tenang itu apa? Seluruh organ tubuh itu bekerja sesuai fitrah, maka imunitasnya meningkat.
kinerja organ tubuhnya stabil, maka orang itu akan sehat jasmani dan sehat rohaninya, sehat jasmani dan spiritualnya. Dan yang keempat ada ruqyah nanti ya, ruqyah mandiri holistik ya. Ini nanti kita akan bahas sendiri ya. Nah, jadi ada ruqyah mandiri secara holistik, ruqyah mandiri yang menyeluruh. Ini bagi yang mau ya. Tapi minimal nanti cobalah dilatih dengan ruqyah mandiri yang sederhana dulu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ada muqaddimah atau doa dalam ruqyah mandiri. Maka sebelum kita melaksanakan ruqyah mandiri itu perlu adanya persiapan. Bukan langsung ujuk-ujuk baca. Nah, maka disiapkan dahulu. Pertama apa? Kita wudhu dulu ya. Sucikan jasadnya, sucikan raganya. Siapkan dirinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah wudhu, sholat sunnah 2 rakaat ya, kalau bisa ya. Jadi sebelum terapi itu sholat sunnah dulu 2 rakaat dalam sholat sunnah mutlak, sholat sunnah aja, sholat hajat boleh, sholat sunnah mutlak 2 rakaat itu untuk memohon izin kepada Allah. Jadi sholat dulu yang khusyuk, kemudian selanjutnya dalam muqaddimah ini ya, berlindung ya, membaca doa perlindungan. Membaca doa perlindungan yang sederhana itu yang diajarkan Rasulullah ketika mau tidur gitu. Ya, baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan di telapak tangannya, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya sudah wudhu, sudah sholat, sudah muqaddimah, ya, sudah doa perlindungan tadi, siap terapi. Siap terapi itu menyiapkan. Makanya ini kalau terapi mandiri harus disempatkan, Bu. Harus disempatkan itu biar fokus, menyengaja di rumah, hasilnya biar maksimal. Sudah siap. Nah, hati-hati nggih. Jangan biarkan misalkan jenengan di rumah pas kosong tapi sambil dengerin TV, nggak boleh. Jadi ketika ruqyah mandiri itu fokuslah hanya membaca Quran. Hilangkan suara-suara yang ada. Kalau bisa HP di silent. Biar nggak ganggu. Suruh pastikan aktivitas di rumah selesai ya, Bu. Nanti disambi godok. Ya boleh sih, cuman kan nanti kurang fokus gitu. Nah, lebih maksimal lagi fokus. Jadi nanti setelah itu apa? Kekuatan langit. Nah, di sini kita sengaja mengosongkan diri kita, sengaja menghadap Allah, sengaja mengharap pertolongan Allah melalui Al-Quran. Dan yang terakhir, lakukan secara istiqomah. Ini ditulis apa? Tiru anak fitrah anak kecil. Maksudnya apa ini? Anak kecil itu kalau jenengan punya anak, kalau minta sesuatu ngerentek nggak, Bu? Setiap kalau belum dikasih minta terus nggak, Bu? Nah, maka ini guru kami mengajarkan gitu. Kalau minta kepada Allah tuh ya kayak anak kecil gitu katanya. Ini terus, tahu terus. Itu nanti Allah akan kasih dengan cepat. Tergantung ke usaha masing-masing. Ibu-ibu yang hadir di sini yang sudah pernah terapi mandiri angkat tangan. Yang sudah pernah terapi mandiri angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Belum ada 11. Belum ada 50% ini. Nah, yang sudah pernah, ada yang merasa tubuhnya tambah sakit angkat tangan. Setelah terapi 1. 2. Oke. Yang enak-enak saja, yang lain berarti habis terapi enak-enak saja gitu. Yang ngantuk saat baca. Oke.
Oke. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi ketika terapi kok tiba-tiba ngantuk itu reaksi sebenarnya. Kalau kita posisinya nggak sedang ngantuk maksudnya. Nah maka itu boleh ya wudhu dulu, dilanjutkan lagi. Nanti kalau jenengan paksa bu, eman hilang-hilang ya. Baca tiba-tiba nggak dapat. Nah mending kalau kayak gitu apa berhenti, wudhu dulu. Nah dilanjutkan lagi, nggak apa-apa ya, jangan dipaksakan. Saya juga pernah kayak gitu, dipaksakan nggak dapat satu halaman setengah halaman ngantuk, baca lagi satu ayat lah lupa lagi, ulangi lagi, habis 10 menit satu halaman nggak selesai. Maka apa, berhenti aja, berhenti wudhu, rileks dulu di peregangan ya, baca lagi. Nah itu ya, kalau merasa ngantuk, mual, pusing, bagian tubuh tambah sakit, atau tubuh tambah enak, semangat, itu semua reaksi yang ditunjukkan oleh Allah. Jadi setiap orang nanti reaksinya berbeda-beda, nggak ada masalah, lanjutkan saja. Insya Allah ketika istiqomah, pasti Allah datangkan hal baik, kesembuhan, kesehatan, terus adalah keistiqomahan. Dan jenengan semoga dengan istiqomah akan Allah datangkan pahala yang luar biasa. Terkhusus yang sakit, segera Allah datangkan syifa. Segera datangkan kesembuhan. Nah, ruqyah mandiri ini kan, ruqyah itu kan artinya doa perlindungan. Maka keberhasilannya adalah mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada posisi-posisi penting ya. Jadi kan maka sama halnya dengan doa-doa yang lain ya. Ada strateginya. Yaitu ada waktu-waktu dan tempat yang mustajabah. Kapan itu? Ya. Yang pertama saat turun hujan. Jenengan kalau pas sedang nggak ada jadwal, tiba-tiba turun hujan, wah buat terapi gitu. Ngaji sekaligus terapi. Saat safar, selepas sedekah, saat puasa, ini saat sahur, saat buka dan sepanjang waktu puasa. Nah, ini maksudnya dibantu dengan doa-doa di waktu yang mustajabah ini ya. Jadi jenengan kalau sempat terapi Quran, terapi. Kalau belum sempat, manfaatkan waktu-waktu yang istimewa itu berdoa. Jadi jenengan minta dengan sungguh-sungguh atas hajatnya ya, atas sakitnya, atas gangguannya. Saat puasa, selepas sholat rawatib, selepas sholat, antara azan dan iqomah, sujud terakhir. Saat jihad fisabilillah, saat memanggil asma Allah. Nah, maka saya itu dulu selalu ini menyempatkan atau memasukkan doa. Misalkan apa? Ketika di masjid setelah azan itu kan sholat sunnah. Nah, ada waktu sholat sunnah, kemudian menunggu iqomah adalah waktu yang mustajabah. Maka selain doa-doa yang lain, saya sempatkan, ya Allah, saya mewakili diri saya, leluhur saya, keluarga saya, anak keturunan saya, menyatakan tidak ada lagi ikatan dengan bangsa jin, ya Allah. Ya Allah, tolong putuskan ikatannya, ya Allah. Nah, maka doa seperti itu bagus ya Bu ya. Jenengan kalau yang ada potensi gangguan jin yang menurun dari leluhurnya, maka sisipkan dalam doanya setiap hari ya. Entah itu waktu-waktu yang mana yang jenengan bisa ya, di antara waktu-waktu ini. Ini insya Allah akan sangat membantu luar biasa sekali ya. Karena keberhasilan terapi kita adalah atas izinnya Allah, atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memanfaatkan waktu-waktu yang mustajabah ini. Nah, jadi bahkan guru kami dulu ya, kalau tahun ini belum tahu ya, dulu pernah itu ada kasus-kasus diajak ya,
ketika ruqyah mandiri belum berhasil, akhirnya ketemu guru kami, sampai beliau mengajak umroh ibu-ibu. Ya, bagi yang punya kelebihan rezeki dan sedang ada gangguan itu, sampai beliau memberi fasilitas umroh bersama Ustadz Nuruddin Al-Indonesi, dan di sana juga diterapi. Nah, itu ada dalam rangka apa? Mencari tempat yang mustajab dalam berdoa. Ini hampir sama kayak tadi ya Bu. Jadi yang ini saya lewati aja. Ini hampir sama. Nah, selanjutnya adalah untuk tambahan ya. Ketika kita terapi mandiri itu kan terapi suara. Jadi terapi suara, membacakan Al-Qur'an. Kadang fokus atau tidak? Bu, baca Quran itu kadang fokus atau tidak? Nah, kadang dibaca aja gitu ya. Kadang fokus atau tidak. Maka dalam terapi ini bagus sekali dilengkapi dengan terapi air dan herbal. Nah, suara Al-Quran dibacakan, kadang itu terdengar, kadang itu masuk, kadang juga membendal. Maka guru kami pernah mengajarkan ada sesuatu yang tidak tertolak. Apa itu? Air atau herbal yang dibacakan doa. Nah, maka alangkah baiknya ketika terapi mandiri itu sediakan air. Atau kalau yang punya herbal, butuh herbal, sediakan herbal di sampingnya. Misalkan apa? Madu, zaitun, habatus sauda, tadi dibilang kunir. Mungkin airnya ya, air rebusan jamunya gitu. Jangan kunirnya wumpul, Bu. Jadi air rebusan herbalnya. Nah, itu apa? Ketika kita terapi, kita tambahkan niat ibu-ibu. Yang pertama kan tadi, ya Allah jadikan Al-Quran menyehatkan tubuh saya. Yang kedua, ya Allah jadikan Al-Quran menghilangkan gangguan jin yang ada dalam diri saya. Kemudian yang ketiga, ya Allah jadikan air ini, nah kalau saya Bu, mending sediakan galon. Galon di depannya, ya Allah jadikan air ini menyehatkan untuk orang yang meminumnya. Nanti bisa untuk keluarga kita. Jadikan air ini menghilangkan semua gangguan jin yang ada dalam tubuh orang yang meminumnya. Nggih, nek sak gelas iman-iman. Enggak apa-apa. Itu air doa. Berkah itu. Nah, ini ya, air galon. Kemudian kalau jenengan punya madu, sekaligus kasih madu, dibuka ya. Kasih zaitun. Nah, ya Allah jadikan madu ini menyehatkan tubuh orang yang meminumnya, menghilangkan gangguan jin pada orang yang meminumnya. Nah, maka itu boleh. Nah, air, madu sekaligus, gak apa-apa. Nah, itu kenapa? Satu kali aktivitas untuk semuanya, gitu loh. Jadi untuk diri kita, untuk air, untuk herbal, lebih dahsyat lagi Bu, untuk rumah juga. Jadi dengan doa sekalian, ya Allah, saya mau membaca Al-Quran, jadikan bacaan Al-Quran apa membersihkan rumah saya dari hunian setan jin yang zalim. Gitu aja. Itu nanti jenengan sekali baca, bisa untuk diri, bisa untuk air, bisa untuk herbal, bisa untuk rumah sekalian. Nah, masalahnya itu biasanya yang males itu apa? Dungone. Panjang, nggak apa-apa Bu. Kalau bisa ditulis saja. Ditulis nanti di print, dilaminating. Jadi setiap mau terapi dibaca niatnya kurang lebih kayak gini. Kadang itu kalau ngarang itu males, kadang lupa kayak gitu ya. Itu lebih baik ditulis, dibaca dulu. Itu untuk memudahkan niat. Nah, kemudian caranya bagaimana? Bacalah Al-Quran nanti ya. Maka ditiupkan di air. Misalkan Al-Fatihah. Ya, setiap selesai surat ditiupkan di airnya, ditiupkan di herbalnya. Ada sedikit percikan ya, sedikit aja ya,
gitu ya. Jangan sampai gitu. Hah? Itu cuma cipratan aja. Ya. Padahal lo, Bu jenengan orang dulu ya, itu disuwuk lo yang itu syuh, gak apa-apa. Ini jenengan boten mikir. Ini tuh juga ada sunnahnya dari Rasulullah ya. Rasulullah juga meniupkan gitu. Gak apa-apa, tapi bukan meludah ya. Ditiup aja, gitu. Ada sedikit aja percikan, itu menambah keberkahan insya Allah. Nah, ini ya terkait meruqyah air dan herbal. Nah, itu kalau bisa Bu, kalau memang terapi rutin, besok dibacakan lagi, besoknya dibacakan lagi. Jadi apa? Berlipat-lipat doanya. Nah, maka seperti ini bisa ya, jenengan misalkan ada saudaranya yang sakit. Nah, jenengan tidak bisa nerapi. Jenengan bisa siapkan air di rumah, siapkan herbal, jenengan doakan dari rumah. Ya siapa tahu nanti bisa membantu dikirimkan ke saudaranya. Kan bisa membantu dengan doa dan air doa dan herbal itu. Nah, itu jadi waduh nggak bisa membantu terapi, nggak apa-apa. Kita bantu dengan air doa. Itu ikhtiar, Bu ya. Ikhtiar mendoakan. Selanjutnya adalah tentang media air. Jadi air apa saja yang bisa dipakai. Level 1 itu air zam-zam. Jadi air yang paling dahsyat tidak diragukan lagi air zam-zam. Kemudian air hujan. Nah, ini kalau air hujan ini kalau bisa jangan hujan-hujan yang awal ya, Bu. Hujan-hujan yang awal itu kan di awan banyak radikal bebas, banyak polusi ya. Ya maka ketika sudah musim hujan sering bukan hujan-hujan yang awal dan lebih baik itu kalau punya itu langsung dari langit. Ya. Kadang kalau ke genteng dulu nanti gentengnya kotor. Ya kalau bisa tuh yang langsung dari langit itu pas dures biasanya dapat. Kemudian air laut, air ruqyah, air yang telah diberkahi doa. Nah, maka ada itu yang meyakini air hujan memang air berkah itu sengaja menyimpan air hujan. Jadi kalau anak-anaknya yang sedang panas itu diminumkan air hujan atau dikompreskan air hujan yang sudah dibacakan Quran. Itu ada yang seperti itu. Jadi kan kayak gini nih langka ini air hujan sudah nggak turun hujan. Nah, intinya pilihannya ini ya air zam-zam, air hujan, air laut, air ruqyah. Nah, tapi kalau air laut ini kalau saya tidak merekomendasikan untuk diminum. Asin. Itu buat dibasuh, berendam, ya, buat mandi ya itu ya. Jadi jangan diminum nanti perutnya mulus. Air garam. Paham ya, ini gampang ya. Kemudian sebenarnya ini ada Bu tahapan itu membuat herbal ruqyah, tapi karena fasilitas saya nggak komplit ya. Jadi ini sebenarnya mencampur herbal ruqyah. Ini adalah madu retovazahrawain. Jadi ada campuran kalau jenengan mau bikin madu dicampur habatus sauda itu yang cair. Habatus sauda yang cair ditambah minyak zaitun, ditambah minyak bidara, kalau punya propolis nah, sedikit aja. Ini komposisinya kurang lebih sekian. Nah, ini kalau jenengan untuk segala keluhan penyakit, kalau bisa mendatangkan jenis herbal ini umum Bu. Madu, habatus sauda cair, zaitun cair, bidara, minyak bidara, dan propolis. Itu jenengan campur sesuai komposisi ini. Kemudian diaduk, setelah itu dibacakan Al-Quran. Maaf, izin minum dulu. Nah, ini pengalaman saya bersama istri. Awal mengikuti mega training Ustadz Nuruddin Ali Indonesia di Surabaya. Kami datang itu pas meracik herbal ruqyah. Nah, diraciklah madu sebagaimana di sini tadi, kemudian dibagikan ke peserta. Itu setelah minum itu Bu, reaksinya macam-macam. Ada yang kesurupan, ada yang muntah-muntah.
ada yang mual-mual. Nah, pada saat itu istri saya belum merasa sakit, belum merasa gangguan, ya sakit biasa lah. Ternyata setelah minum itu muntah-muntah beliaunya. Oh, gitu ya. Jadi akhirnya alhamdulillah kami itu bersama-sama belajar dan berjuang untuk terapi Al-Quran ini. Nah, ini bagus lagi kalau didemonstrasikan, tapi saya nggak ada kebetulan herbalnya nggak ready. Saya kasih rumusnya aja. Barangkali jenengan di rumah punya ya, bisa diracik. Kalau bisa madunya yang mau madu murni, Bu. Madu murni itu apa tandanya? Mahal. Jadi kalau madu murni itu tandanya mahal. Kalau suami beli bahaya. Kenapa? Dimarahi istri, Bu. Beli segini 200.000. Oke. Oke ya, sini bisa dipahami, mungkin jenengan praktek sendiri gampang, cuma diaduk-aduk saja, komposisinya diperkirakan saja. Yang penting agar maksimal sebelum dikonsumsi dibacakan Al-Quran. Atau nanti kita prakteknya rupiah air saja, kan ada air nih. Ada air nih. Oke, berarti selanjutnya adalah herbal. Ini contoh gambarnya ya Bu. Ini ya. Ini contoh kurma ajwa ahliyah. Untuk terapi sakit-sakit yang berat Bu, kami menyarankan konsumsilah kurma ajwa ahliyah sehari 7 butir setiap pagi. Itu akan mendetoksifikasi racun dalam tubuh. Nah, bentuknya gimana? Ada kurma ajwa, tapi ini yang direkomendasikan ajwa aliyah. Jadi yang khusus, bentuknya gini Bu. Jadi hitam tapi ada retakan-retakan. Nah, ini kalau jenengan pernah ke Arab, ini kurma ini harganya paling mahal. Oke, pernah beli mboten? Kurang lebih secara umum itu kurang lebih per kilo 300.000 kan misalnya. Nah, sekarang 400. Nah, dulu itu saya pernah jual per kilo 300 ribuan lah. Enggak kurang dari itu lah. Bisa lebih, nggak bisa kurang. 300 bisa lebih tapi nggak bisa kurang. Itu ada kasus itu orang gangguan sihir. Lihat saja udah benci. Lihat kurmanya saja pas belenak, mutah-mutah dan yang lainnya. Nah, atau ada lagi apa? Madu Yaman, madu sider ya, Yaman. Nah, ini. Kemudian daun bidara. Ini contoh herbal-herbal yang disunahkan, yang penuh berkah ya. Daun bidara ini kalau di pelatihan dulu itu biasanya suruh maju, nanti suruh megang, suruh meremas apa rasanya. Ada yang biasa saja, ada yang tangannya lemas, ada yang tangannya gerak sendiri. Nah, maka ini Allah yang tunjukkan. Nah, ini insya Allah kalau daun bidara bagi yang butuh, di depan rumah kami banyak. Kalau jenengan lewat depan rumah kami ya, kok pengen ngambil gak usah izin, karena rumahnya tutupan, ambil saja. Jenengan pernah lewat jalan yang Gilang, dari Krian ini lurus saja. Setelah jembatan Layang Terosobo, nanti ada penyerbangan. Ada penyeberangan. Nah, setelah itu nanti ada 3 rumah, nanti di depan rumah ada pohon bidara. Sekarang lagi lebat daunnya. Belum sempat saya panen. Nah, yang terakhir adalah habatus sauda. Ini contoh herbal-herbal yang disunahkan dalam melengkapi ruqyah mandiri. Di rumah yang ada di antara ini siapa ini? Kalau kurma ajwa ini langka kayaknya. Kalau yang tahu saja pasti menyediakan. Kalau yang nggak tahu berat di modal ini. Kalau nggak ada madu Yaman, madu murni saja. Ya. Yang paling murah apa Bu? Daun bidara. Karena bisa gratis Bu ya. Nembung tonggone. Kenapa? Daunnya ini bisa direbus Bu. Direbus, bisa di blender,
dicampur yang lain bisa. Yang dipakai daunnya. Kalau habatus sauda ini biasanya minyak yang kita pakai, minyak habatus sauda. Gampang ya, ini mudah sekali. Sider bidara, pohon surga. Pohon yang Allah tumbuhkan di muka bumi. Nah, ini kalau di surga nanti nggak ada durinya. Kalau di dunia durinya banyak, hati-hati. Durinya itu tajam banget, Bu. Tapi kalau yang di depan rumah saya durinya yang nggak terlalu tajam. Nah, 7 lembar setiap gelas. Waduh. Ini saya ada pengalaman lucu, Ibu-ibu. Jadi pernah dipanggil di daerah Porong. Nah, ada adiknya itu kesurupan. Sudah diajak ke beberapa tempat, belum sadar. Saya tanya, loh kok bisa kesurupan bagaimana? Karena adiknya ini perempuan, belum menikah, Ibu. Umurnya sudah lebih dari cukup, tapi belum menikah. Akhirnya kakaknya itu habis dari pondok pesantren anaknya, beli bibit bidara. Ingat, wah, bidara kan bisa buat obat. Nah, beliau itu ambil 7 lembar, disobek-sobek, dimasukkan gelas, kemudian dibacakan ayat kursi. Nah, terus sama kakaknya ngomong, adiknya, Dek, ombenen buat obat, tambah ono maca Quran dewi. Nah, setelah diminum, Bu, kesurupan. Jadi nggak ada yang tahu. Ternyata ada yang ganggu dari dulu. Jadi setelah minum itu baru ketahuan ternyata di dalam tubuhnya ada gangguan gitu loh ceritanya. Jadi itu petunjuk Allah. Sebelumnya keluarganya enggak tahu sama sekali kalau ada kayak gitu. Enggak nikah-nikah. Dan ternyata setelah kami datang dan membantu terapi, seluruh keluarganya berpotensi jin nasab. Karena mayoritas banyak yang belum menikah dan ketika dibacakan Al-Quran bereaksi. Dan itu bagi peruqyah yang enggak tatak, Bu, ngedrop, ngepir, nopo? Jinnya itu bisa baca Quran. Jadi jenengan baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ikut, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Fatihah ikut, ayat kursi ikut, Al-Baqarah ikut. Lama itu ikut terus. Coba jenengan yang ngajeni jin terus diikuti gimana? Nah, makanya pentingnya jenengan ikut kajian kafah, ikut belajar tahsin. Biar tatak, Bu. Jenengan sudah ikut tahsin. Jenengan nanti jini menemui jin yang kayak gitu tenang. Rasah melu ngaji, we rong tahu belajar tahsin. Urung fasih. Dengarkan ya. Jadi gini, dengarkan, nggak usah melu-melu, dengarkan. Semoga menjadi hidayah. Nah, itu, Bu. Jadi ditekan. Jenengan harus pede. Tapi yang belum ikut tahsin hati-hati. Yang lebih fasih jinnya, hati-hati. Makanya pentingnya jenengan ikut tahsin di kajian kafah ini, gitu loh maksud saya. Nah, terus bagaimana selanjutnya? Mereka itu hafal ternyata, bukan bisa baca Quran pada saat itu. Dia tuh hafal karena yang diganggu itu sering baca Quran. Pasti nanti apa? Sampai ayat-ayat yang nggak biasa pasti nggak bisa. Beneran. Sampai ayat-ayat yang nggak biasa dibaca, ngikuti mulut. Ketika mulut saya diem, dia diem. Jadi itu tujuannya apa? Jinnya itu ingin mengedownkan mental peruqyah. Maka jenengan kalau menemui kasus kayak gitu, jangan takut ya. Bacakan terus. Itu dia sambil ngomong, aku ndak apa-apa ya. Enggak apa-apa dengan Al-Quran, padahal wajahnya tuh mau merah. Ngempet aslinya. Enggak kuat, dia ngempet kuat-kuatan. Okay. Maka apa? Terus bacakan Al-Quran. Jadi daun bidara ini ada yang jin-jin ecek-ecek itu sensitif, ada yang memang dia kebal juga. Maka tidak bisa dipukul rata ya. Dengan bidara pasti akan
seperti ini, tidak bisa dipukul rata. Ada levelnya ya, kayak manusia juga ada levelnya. Ada juga untuk nutrisi ya. Untuk nutrisi buat tubuh. Jadi orang-orang yang kena gangguan jin itu tubuhnya kurang maksimal, jadi maka bisa ya didoping agar tubuhnya itu tercukupi nutrisinya. Yang meriah adalah daun kelor. Nah, cuman ngapunten nggih ibu-ibu, konsumsi daun kelor ini saya sarankan jangan berlebihan. Jadi karena apa? Karena nutrisi gizinya tinggi, jangan berlebihan mengkonsumsinya. Karena nanti tidak dipakai. Kebanyakan itu dibuang juga. Kenapa saya bilang gitu? Pengalaman saya sendiri. Tanpa memakai takaran yang jelas, semangat makan kelor bergizi tinggi, saya itu ketika di jalan ada kelor itu saya ambil. Sak kresek, Bu. Satu kresek di sayur penuh dimakan. Itu efeknya pinggang ini pegel. Padahal kan itu ngobati sakit pinggang, tapi kok pinggang saya merasa pegel. Ternyata saya amati sekian kali konsumsi, oh kebanyakan. Sayur kuning. Jadi kurang lebih maksimal 100 gram saja. Tolong mic-nya yang sudah mati kayaknya. Saya sudah Jadi kurang lebih 100 gram lah maksimal. Oke, jangan sampai kebanyakan karena vitaminnya terlalu tinggi, nanti kalau kebanyakan tubuh tidak bisa memproses. Oke. Ini gampang nggih, kelor ini ya. Oke. Kemudian nah, ini kita mulai ruqyah mandiri yang paling sederhana. Jadi kalau jenengan bagi yang masih belum lancar baca Qur'annya, masih diganggu setan males ya. Untuk memulai ruqyah mandiri, coba ruqyah mandiri 3 kul. 3 kul ini dilakukan coba setiap selesai sholat wajib. Jenengan setiap selesai sholat wajib itu niat, ya Allah, saya niat ruqyah mandiri. Jadikan Al-Quran yang saya baca ini menyehatkan tubuh saya. Jadikan Al-Quran yang saya baca ini menghilangkan seluruh gangguan setan jin yang ada dalam diri saya. Nah, maka apa? Bacalah Al-Ikhlas 3 kali. Setiap selesai surat ditiup di telapak tangan. Jadi cara bacanya itu nanti satukan tangan, dekatkan mulut, dibaca. Dibaca Al-Ikhlas 3 kali, ditiup. Al-Falak ditiup, An-Nas ditiup. Ya, minimal lah, itu contohnya. Kemudian setelah itu diusap ke seluruh tubuh. Kalau ada bagian yang sakit, diusap-usap yang lebih lama di area yang sakit. Nah, itu untuk melatih ruqyah mandiri yang paling sederhana. Itu ibaratnya dosis paling ringan. Dosis paling dibiasakan dulu. Biasanya kalau nggak dibiasakan berat. Dibiasakan dosis yang paling ringan. Nah, maka nanti kalau Bang pengen dosis yang lebih tinggi ini, Bu, yaitu 3 al ini. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. Nah, jenengan pengen semangat ruqyah mandiri yang dahsyat itu, sudah terbiasa, maka ini semuanya ini dicicil gitu nanti. Bentar.
Jadi kalau mau dosis yang paling tinggi itu ya Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. Nah itu jenengan yang biasa ngaji banyak ya, bacalah itu. Itu dahsyat itu. Nah, sekarang ini Bu, ruqyah rumah. Ruqyah rumah ini. Dengan apa? Yang pertama baca ayat kursi. Baca air ruqyah kayak tadi. Bacakan Al-Fatihah, Al-Baqarah. Ya. Kemudian pastikan di rumah itu tidak ada lukisan atau patung. Cari akar masalahnya. Lukisan makhluk hidup ya, binatang ataupun manusia. Nah, foto itu ada beda pendapat ya. Foto ada beda pendapat, maka kemarin sudah kita bahas jangan menaruh foto di ruang tamu. Ya. Intinya kalau ruqyah rumah itu Ibu, kalau panjenengan mau ruqyah mandiri sekaligus ruqyah rumah tadi ya, dilengkapi dengan ya Allah saya niat meruqyah rumah saya. Bersihkanlah rumah saya dari seluruh gangguan setan jin yang ada. Nah, nanti apa? Air galon yang sudah kita tiup tadi itu diambil sebagian ya, dicampur air sumur, boleh ditambah daun bidara di blender. Nah, kemudian disaring, dibuat semprot. Dibuat semprotan yang buat mandiin burung itu loh Bu. Nah itu semprotkan ke seluruh ruangan dari belakang sampai depan dengan membaca ayat kursi. Jadi disemprotkan pojokan, tembok, udara, lantai. Nah itu sambil dibaca ayat kursi. Itu caranya ruqyah rumah itu seperti itu. Biasanya kalau ada masalah di rumahnya itu standar kami usahakan 7 hari berturut-turut untuk diruqyah rumahnya. Nah, apa saja objek yang bisa diruqyah? Kolbu manusia, jasad manusia, rumah dan tempat usaha. Rumah kita, tempat usaha itu kalau nggak wajar ya, kok yang punya toko biasanya rame kok jadi sepi. Ketemu tetangganya bilang, Bu, toko jenengan tutup tak Bu? Mboten niku, buka tiap hari. Kok kalau lewat lihatnya kok tutupan gitu. Kalau ada orang sudah bilang gitu, itu lakukan ruqyah tempat usahanya. Kantor, kebun, bengkel dan lain-lain, binatang dan tumbuhan. Jadi semua itu bisa diruqyah, termasuk elektronik ya. Jadi kayak ini loh, HP ya, LCD. Ini bagus ya, sebelum jenengan untuk merekam majelis seperti ini, didoakan dulu, ya Allah lindungilah HP saya, lindungilah LCD saya dari gangguan setan. Ketika nanti untuk merekam sehingga mudah lancar dalam merekam. Bacakan ayat kursi, ditiupkan. Nah, ini pernah kami mengalami sering, kadang itu laptop itu error atau LCD itu ngeblank kayak gitu. Nah, itu maka dan teman kami juga pernah merekam ketika meruqyah itu kesurupan, direkam itu nggak kesimpan. Jadi ketika dicek loh kok hilang. Jadi bisa setan jin itu mengganggu ke elektronik juga. Maka baik untuk didoakan dulu ya. Nah, ini selanjutnya adalah apa ya ini? Kenapa ini terakhir ini Bu? Kenapa ruqyah rumah? Kenapa ruqyah rumah? Bila di rumah sering terjadi pertengkaran, di mana pertengkarannya itu hal-hal sepele Bu, ya. Salah omongan dikit gitu ya, gak cocok masakan misalkan, salah naruh barang gitu ya, ada nggak? Salah naruh barang gregeten marah-marah gitu, masakannya nggak cocok dikit, nggak sesuai pesanan marah-marah misalkan. Nah, jadi marahnya itu tidak
wajar, berlebihan. Kemudian apa? Sering terjadi keributan. Banyak ular atau tikus yang nggak wajar. Jadi banyak ular atau tikus yang nggak wajar. Ada perselingkuhan. Nah itu walau alam perselingkuhan ini kan ada guna-guna atau tidak. Kadang kadang pasangan sering saya menemui kasus itu apa? Suaminya itu tiba-tiba nggak bisa pulang misalkan. Atau suaminya itu malah pulangnya ke tempat lain misalnya gitu. Atau ketika di rumah menceritakan perempuan lain gitu. Terus perhatian sama istrinya berkurang drastis. Nah, maka itu ciri-ciri ya. Ada apa ini? Nah, apa mungkin gini, suaminya tidak betah di rumah gitu loh. Ini karena apa Bu? Sekarang yang bahaya tuh kena setan gepeng. Jadi kalau di rumah itu istrinya pasti kritik ya, neng omah bojone gak disopo, gak dijak ngobrol ya. Sering nggak jenengan protes ya? Atau suaminya protes sih masalahnya? Nah, kalau di rumah sering muncul bau-bau yang nggak ada wujudnya, entah itu bau harum, entah itu bau bangkai, bau masakan. Nah, itu berarti apa? Ciri-ciri rumah yang harus diruqyah. Atau mungkin di rumah sering muncul penampakan. Jenengan di dapur Bu, kayak ada yang ngamati ya. Dilihat tidak ada. Atau jenengan pas sendiri tiba-tiba ada sekelebat bayangan. Wus. Saya pernah itu di rumah kaget. Wus. Ternyata tikus kucil. Jadi kayak seret. Seret. Wah, apa ini? Akhirnya saya pasang jebakan tikus, Bu. Ternyata kena. Oh, berarti tikus ini. Kan pikirannya aneh-aneh ya, sekelebat bayangan. Set. Pernah nggak di rumah? Ya. Atau mungkin ada suara gaduh di jam-jam tertentu di belakang misalkan. Tiba-tiba di dapur kemelotek. Saya juga pernah Bu di rumah. Kok kemelotek di ruang piring, klotek, klotek, klotek. Saya intip dari pojokan. Ternyata tikus lagi, Bu. Nah, ini kok aneh suaranya. Akhirnya, oh ada tikus berhasil nyusup di rumah. Saya tuh kalau tikus ya sudah gitu loh. Kalau nggak ada kan, oh ini rumahnya harus diruqyah lebih dahsyat gitu. Maksudnya kan gitu. Ternyata tikus ya. Ini sudah berprasangka buruk ini. Diabaikan ya monggo, tapi akan mengganggu rumah biasanya. Kalau diabaikan nanti akan mengganggu perasaan penghuni rumahnya. Sering was-was, sering cekcok, sholat susah, nah kayak gitu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini alhamdulillah waktu dan materinya sangat pas ya. Materinya memang saya rencanakan saya sampai materi ini saya bagi menjadi dua, nanti kita bahas sendiri itu yang ruqyah mandiri holistik. Nah, yang kita bahas ini kan ruqyah mandiri secara umum, gampang sekali ya. Bisa dilakukan mandiri di rumah, membaca Al-Quran dengan tahapan-tahapan yang kita bahas tadi. Nah, ini nanti saya ingin mengajak panjenengan yang pertama doa perlindungan, yang kedua meruqyah air diminum, dan yang terakhir nanti dibacakan Al-Quran jika waktunya memadai. Nah, selanjutnya untuk materinya saya cukupkan sampai di sini. Ini saya kembalikan kepada moderator kita untuk sesi tanya jawab. Kami persilahkan. Oke, ini berapa pertanyaan? 2 atau 3? Mau dibuka 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan?